memang efekasinya kalau yang pakai Sinovac sekarang itu kan 65%. Gitu. Baik. Jadi artinya gitu, proteksi kita itu di 65%, 35% masih mungkin itu kita kena gitu. Jadi kalau dilihat seberapa besar gitu, ya proteksinya ya 65% itu. Apakah kita masih mungkin kena? Ya bisa gitu. Tapi kemungkinan kenanya kecil, hanya 35%. Gitu. Tetapi yang sering dijadikan pertanyaan adalah seberapa lama proteksi vaksin itu kalau sudah diberikan. Katakanlah sudah mendapat 2 kali dosis dengan jarak waktu 14 hari, berapa lama nih masa proteksinya? Nah ini yang menjadi pertanyaan sebetulnya. Tapi saya mencari referensi itu sampai sekarang itu belum dapat itu. Karena para ahli juga masih dalam tanda tanya, sebetulnya berapa lama sih proteksi vaksin ini muncul itu masih belum. Ya, saya kira wajar ya, karena ini kan vaksin baru untuk yang virus baru, sehingga masa proteksinya juga masih belum bisa dinyatakan. Demikian, Pak. Baik. Pak Dir, ini kan kalau obat tuh ada obat generik ya. Apa Sinovac ini vaksin generik ya? Enggak, kalau ini kan sudah brand name-nya Sinovac, Pak. Jadi, iya. Karena efikasinya 60% ya, 65%. Ya, masing-masing itu kalau WHO kan standarnya 50%, Pak. Jadi kalau sudah di atas itu dinyatakan vaksin itu sebetulnya sudah cukup efekasinya. Ya teman KP jangan khawatir lah untuk divaksin, ternyata ada riset ini. Nggak tahu risetnya beneran nggak nih. Karena katanya kalau sudah divaksin itu akan menambah ini kadar kegantengan kalau buat cowok ini. Kalau yang cewek itu bikin kulitnya bikin glowing katanya. Baik Pak Dok, nggak kerasa nih hampir 1 jam. Saya pengen tanya nih, tantangan dan pelajaran besar apa yang bagi Rumah Sakit Pertamina selama setahun pandemi ini? Ya, memang tantangannya yang besar adalah kan kalau rumah sakit ini kalau dalam masa normal 2 hal yang harus kita jaga, yaitu dia sustain dan growth dia. Dia bisa bertahan dan harus berkembang. Nah, pada masa pandemi ini paling tidak kita sustain aja. Ya. Kita harus bisa bertahan di pandemi ini. Nah, memang ya seperti tadi yang sudah banyak kita bicarakan ya, dengan program-program terobosan, kemudian yang melihat program-program yang bisa mempunyai daya ungkit yang besar gitu. Nah, untuk growth-nya ya kita lihat. Karena ya itu tadi, pada masa ini menurut saya rumah sakit sustain aja sudah bagus lah. Bagus ya. Oh mungkin ini Pak Dir. Ya. Pesan, kalau ada pesan dan harapan untuk tenaga kesehatan, masyarakat atau pemerintah. Ya, saya kira gini, kalau di kami ini rumah sakit ini kan sebetulnya garda belakang. Jadi sebetulnya kita berharap jangan sampai masuk ke rumah sakit sebetulnya. Karena kalau masuk ke rumah sakit artinya pasien itu sudah bergejala ya, sudah antara sedang sampai berat gitu, dan itu ya resikonya besar lah. Jadi kita berharapnya sebetulnya jangan sampai masuk. Nah, kalau jangan sampai masuk artinya satu, kalau jangan sampai tertular. Yang kedua, kalau tertular pun gitu tidak bergejala. Artinya apa? Kalau tidak bergejala, imunnya bagus. Gitu. Kemudian untuk masyarakat yang sudah mempunyai komorbid, gitu, nah ini harus lebih hati-hati. Saya punya data. Ini dirilis oleh Satgas juga ini. Kalau yang punya komorbid tertinggi itu ternyata komorbidnya ginjal. Jadi kalau dia punya ginjal. Kalau ginjal itu resiko kematiannya itu 13,7 kali. Jadi 13,7 kali dibanding yang tidak mempunyai komorbid. Itu kalau ginjal. Kalau jantung 9 kali resiko kematiannya. Nah, kalau hipertensi dan imun itu 6 kali. Nah, yang masalah kalau sampai ada 2 komorbid bersamaan, itu angkanya menjadi tinggi, jadi 15 kali resiko kematian. Kumulasi ya, Pak Dir ya? Jadi seperti kumulasi. Nah, kalau sampai 3, itu lebih tinggi lagi, 29 kali. Itu misalkan ada hipertensi, ada DM, ada jantung.
Nah, jadi untuk masyarakat yang mempunyai komorbid ini harus lebih ekstra hati-hati lah istilahnya gitu. Nah, saran saya seperti itu.